Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua. Jumpa kembali di podcast Kedai JK. Dan kali ini saya ditemani oleh Mas Andi Ardian dari Ekpat Indonesia. Kita akan diskusi tentang anak. Dan ini adalah momentum peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh nanti tanggal 23 Juli begitu. Mas Andi, sebelum kita banyak bicara soal anak, mungkin bisa cerita sedikit tentang lembaga Mas Andi, Ekpat Indonesia. Itu bergerak di isu apa, lalu kira-kira apa saja yang dilakukan gitu, Mas? Ya, terima kasih Mas Amin. Ini nyapa dulu teman-teman dari JKLPK Indonesia. LPK. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen ya. Buat teman-teman semua, selamat pagi. Oke, saya Andi Ardian dari Ekpat Indonesia. Ini terima kasih Mas Amin sudah mengundang kita hadir di sini. Ya, Dan mungkin untuk memperkenalkan diri ya terkait dengan apa itu Ekpat. Jadi kita ini sebenarnya adalah sebuah lembaga jaringan juga sebenarnya, Mas. Jadi Ekpat Indonesia ini sebenarnya koalisi nasional untuk penghapusan eksploitasi seksual komersil anak. Yang itu berdiri sejak tahun 2000. 20 lembaga mendirikan jaringan ini karena waktu tahun 2000 itu sangat marak sekali perhatian masyarakat termasuk global ya terkait dengan situasi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Khususnya yang komersial waktu itu ya. Di mana di era 90-an itu ada banyak sekali anak-anak yang berada dalam situasi prostitusi anak di lingkungan pariwisata di Asia. Ini gerakannya mulai di tahun 1990-an itu di Bangkok. Salah satu pendiri dari Ekpat sendiri sebenarnya ya, yang dia melihat situasi anak-anak jalanan umur 9 sampai 10 tahun itu sudah di jalan menawarkan diri untuk jasa seksual kepada turis atau wisatawan di sana. Dan itu dianggap sebagai satu hal yang wajar di masyarakat saat itu. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan yang menggugah masyarakat dunia. How to end child prostitution in Asia Tourism. Itulah nama awal dari Ekpat ya, gerakan Ekpat. Yang itu akhirnya bukan cuma hanya ada di Bangkok, tapi akhirnya menyebar ke semua negara. Melihat bahwa situasi anak-anak yang dieksploitasi secara seksual itu bukan hanya ada di Bangkok atau kawasan Asia, tapi di negara-negara yang makmur sekalipun seperti di Amerika, Inggris, Australia itu ternyata juga banyak. Dan itu yang membuat gerakan akhirnya muncul gerakan dunia menentang eksploitasi seksual komersil anak tahun 96 gitu ya. Itu yang di Stockholm yang pertama kali gerakan menentang itu, dan itu terus bergulir sampai akhirnya Indonesia ternyata juga hadir dalam pertemuan itu. Jadi keterwakilan kita di Indonesia waktu itu diwakili oleh salah satunya adalah Profesor almarhum Profesor Irwanto ya. Pak Irwanto. Beliau yang juga sebenarnya salah satu yang membangun gerakan ini, mengumpulkan banyak pihak yang akhirnya tahun 2000 itu kita bersepakat untuk mendirikan sebuah gerakan untuk melawan eksploitasi seksual komersil anak yang kita sebut waktu itu namanya Konaspeska. Tapi kita di 2004 kita baru tahu nih ternyata gerakan ini diinisiasi oleh Ekpat Internasional, digawangin oleh Ekpat Internasional, sehingga kita berafiliasi menjadi bagian dari gerakan global untuk menjadi bagian untuk kita berkontribusi secara nasional di Indonesia dengan berkoordinasi dan kolaborasi dengan Ekpat Internasional. Baru menjadi Ekpat Indonesia. Kita menjadi bagian dari Ekpat itu di 2005, tapi kita baru pakai nama Ekpat Indonesia di 2010. Jadi pergerakannya cukup panjang juga. Jauh gitu Mas ya, dan itu diawali oleh isu global gitu Mas ya. Betul. Eksploitasi seksual anak. Gitu ya. Di Indonesia itu Mas Andi bisa kasih gambaran seberapa besar gitu Mas? Urgensinya gitu. Sebenarnya kita juga nggak menafikan situasi itu terjadi di Indonesia ya, dan dianggap sebagai satu misalnya budaya. Misalnya kita tahu di daerah Jawa Barat, salah satu kota yang di sana tingkat perkawinan usia muda itu sangat mudah, gampang sekali gitu ya. Maksudnya 16 tahun dulu sudah dianggap perawan tua dibungkus gitu ya. dengan perkawinan ini ya. Awal mulanya kan itu ya, perkawinan anak yang kemudian tingkat perceraian juga tinggi yang memudahkan mereka akhirnya masuk dalam dunia prostitusi karena harus menghidupin anak-anaknya gitu ya. Itu satu contoh jerat yang dilakukan oleh pelaku-pelaku itu sebenarnya untuk memanipulasi anak sehingga terlibat dalam konteks prostitusi. Kita dulu mungkin juga sering, bahkan sekarang juga sebenarnya masih banyak didapatin ya, ada istilahnya kopi pangku. Gitu kan. Itu kan dulu kopi pangku itu dulu lama sekali itu ada gitu ya. Di mana anak-anak itu berada di melayanin para supir-supir truk ya, waktu yang antara lintas perbatasan gitu, yang mereka itu
selain menawarkan menjual teh botol, tapi juga bisa Ada di pangku juga. nih, Oke. gitu. Itu kan ceritanya dulu. Iya, Tapi iya. sekarang itu muncul lagi tuh istilah kopi pangku di Indonesia. Iya, iya. Nah, untuk anak-anak yang lain juga sebenarnya prostitusi itu bukan cuma saat ini prostitusi anak, bahkan saya coba untuk mengingat dulu ada salah satu wartawan senior Bang Arbain Rambe, seorang fotografer Kompas, itu beliau sempat mempublikasikan sebuah pemberitaan sepertinya 15 tahun yang lalu dia mengambil dokumentasi itu. Itu artinya itu kan situasi yang Sudah lama. sudah lama sekali gitu. Kalau kayaknya kalau untuk sekarang itu anak itu sudah usia 35 atau 40 tahun gitu ya. Sejak awal dia ambil itu, dan itu usia 10 tahun anak itu untuk masuk dalam dunia prostitusi. Jadi situasi ini sebenarnya sudah cukup banyak sekali terjadi. Dan sekarang gimana Mas situasinya? Apakah polanya semakin berkembang, Ya. apalagi dengan perkembangan teknologi, itu situasinya bagaimana pengalaman ekpat nih Mas? Jadi kalau untuk kejahatan seksual anak, eksploitasi seksual anak itu di saat ini kan sebenarnya secara konvensional masih terus terjadi ya. Kita banyaklah berita-berita terjadi Ya, ya. dimanapun gitu ya. Baik di lingkungan masyarakat sekitar kita, di lingkungan tempat pengasuhan-pengasuhan alternatif Iya, seperti itu di dia. panti asuhan, Iya, betul, betul. pesantren, Ya, ya, ya. asrama-asrama, Iya, iya. sekolah-sekolah pendidikan yang berbasis boarding school Betul, betul, gitu betul. ya. Itu sangat marak. Tapi juga kita melihat perkembangan dunia digital juga cukup sangat masif ya. Jadi salah satu yang mendorong itu adalah kita melihatnya teks di mana konten-konten seksual anak itu semakin banyak dibuat dan didistribusikan. Jadi kalau kita menyebutnya dalam materi kekerasan seksual anak, bukan pornografi anak ya Mas. Oh beda tuh Mas ya? Jadi beda antara Beda. pornografi dengan Materi materi seksualitas. kekerasan seksual anak itu beda. Beda. Jadi kita nggak menyebutnya pornografi anak karena anak bukan konten pornografi, tapi Oke. foto-foto, video-video yang berisi konten-konten seksual anak itu bukan konten pornografi anak, tapi bukti kejahatan. Oke. Jadi perbedaannya sebenarnya sangat jelas. Ini sebenarnya menurut kita yang mesti untuk dipahami oleh Iya, masyarakat iya. dan juga Kita kan penegak bilangnya hukum udah ya. pornografi aja Ya, gitu ya. karena pornografi sebenarnya ada yang positif, ada yang negatif. Negatif. Misalnya ada pornografi yang memang dilegalkan, itu bagian untuk terapi kesehatan, gitu ya, penelitian dan segala macam. ya. Tapi yang lain kan umumnya rata-rata adalah ilegal ya. Emang itu niatnya jahat ya Mas ya? Yang tadi materi. Kalau itu untuk yang materi kekerasan seksual iya, Niatnya karena dia enggak. sebenarnya gini. Karena ini situasi yang saat ini sangat masif ya, itu konteks materi kekerasan seksual anak itu membuat permintaan akan seksual anak itu makin meningkat. meningkat, betul betul. Itu satu gitu Iya. ya. Kemudian semakin banyak orang yang terdorong untuk melihat atau mencari konten-konten itu. Diperjualbelikan dengan sangat mudah Berarti ya. diproduksi lalu Ya. Nah, produksi itu juga salah satu bagian mereka untuk tetap mendapatkan konten-konten itu ya, sehingga proses kita istilahnya grooming online, Mas. grooming Jadi online, grooming ya, online ya. itu pendekatan yang dilakukan oleh pelaku untuk membujuk rayu anak, memanipulasi anak sehingga dia bisa mendapatkan konten-konten Itu itu kayak ya. kemarin kasus artis itu ya yang dia Ya. bikin buku gitu ya. Ya, ya. Gitu ya. Bagian dari itu sebenarnya. Bagian dari itu grooming, tapi kalau dia kan nggak online ya groomingnya, dia groomingnya langsung maksudnya ya. offline. Oh, berarti ini jarak jauh tapi dipengaruhi gitu ya, Mas ya? Ya, kalau yang online Online itu rata-rata ya? dia mungkin tidak kenal Tidak dengan kenal, pelaku iya. seperti apa, tapi dibujuk misalnya ditawarin untuk jadi figuran di atau artis di talent untuk Iya. video kah atau talent artis gitu ya, sehingga dia harus mengirimkan portofolio gambar dan segala macam gitu. Iya, iya, iya. Tapi ternyata itu adalah salah satu jebakan. Atau banyak juga yang terjadi itu dilakukan oleh orang-orang yang terdekat sebenarnya bagi Orang anak. dekat malah ya, Mas. Ya, misalnya pacarnya atau orang yang menyamar sebagai pacar kemudian meminta konten dan akhirnya dia terjebak dalam situasi itu. Iya. Nah, konten-konten ini itu selain diproduksi, dibuat untuk kebutuhan orang-orang tersebut, itu juga didistribusikan dan dijual dengan sangat masif di Masih. online. Berarti juga ada motif ekonomi, permintaannya ada. Karena ada Motif permintaan ekonomi. pasar ya gitu, Mas ya. Permintaan pasar juga. Jadi makanya kita nyebutnya eksploitasi seksual, Berarti itu eksploitasi udah dari emang konten-konten jaringan yang sangat kuat itu. Nah, Mas, ya? kalau dibilang jaringan ini mungkin ada, tapi seperti apa ya? Mereka menemukan chemistry gitu loh. Sebenarnya tidak jaringan yang Semats yang gitu ya. dibuat gitu, tapi sebenarnya ketika mereka mendapatkan akses ini, kemudian mereka menjadi memperkuat satu sama lain. Dan itu biasanya ada banyak sekali, misalnya dalam grup-grup Oke. di sosial media, Iya, iya, iya. di website, di aplikasi gitu, itu yang dipakai oleh pelaku untuk terus berkomunikasi, mendistribusikan dan sharing konten-konten tersebut. Nah, Mas, ini ada gak faktor lain kan
anak ya Mas, mungkin dia dari sisi pemahaman, pengetahuan, ditambah lagi kondisi ekonominya, akhirnya dia terpengaruh, terperdaya gitu ya. Ada hal lain nggak kayak yang akhirnya kasus itu semakin banyak bermunculan gitu Mas? Kenapa anak-anak itu mudah sekali gitu ya dengan dibujuk rayu, padahal dia nggak tahu siapa orangnya gitu. Sebenarnya dari konteks keterpaparan informasi saat ini ya, artinya dengan dunia digital kan sebenarnya tidak ada batasan pada anak ya. Betul. Informasi-informasi yang mestinya ada batasan-batasan pada anak saat menggunakan internet, gadget gitu itu tidak kuat dalam proteksi, sehingga anak terpapar dengan informasi-informasi yang belum pada waktunya, dan itu mendorong perilaku-perilaku seksual anak juga. Itu salah satunya. Ditambah lagi misalnya dengan tekanan teman sebaya, itu juga salah satu yang cukup besar sebenarnya Mas. Ketika temannya bercerita atau terpengaruh lah dia. Ya, itu pengaruh dari teman itu kan juga ada. Jadi riset kami dengan Kemensos tahun 2017, waktu itu kita mewawancarain anak-anak yang berada di tempat LPKA-nya Kemensos. Anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual pada anak. Pelaku gitu ya? Pelaku. Jadi sekitar 44% mereka melakukan kejahatan seksual pada anak, ini pelaku anak ke anak. Itu karena terdorong faktor pornografi. Jadi mereka melihat konten-konten pornografi gitu ya. 30%-nya lagi itu karena dorongan dari teman sebaya. Dan 10% itu karena mereka pernah mengalami traumatik seksual. Jadi anak-anak jadi korban itu ada potensi mereka akan melakukan lagi. Ya. Nah, ini juga salah satu yang jadi ada banyak faktor ya, dari keterpaparan konten harus diproteksi, bagaimana lingkungan setempat anak juga harus diperbaikin gitu, dan anak-anak yang sudah terdampak atau menjadi korban itu juga mendapatkan pemulihan yang tepat sebenarnya. Kalau enggak, ini enggak akan bisa kita putus. Betul. Jadi tetap aja potensi keberulangan anak menjadi pelaku itu tinggi ya. Nah, ini bicara anak nih, gimana dengan bicara pelaku dewasa? Nah, pelaku dewasa malah saat ini belum ada intervensi yang khusus ya buat pelaku dewasa, karena kalau kita melihat misalnya proses rehabilitasi di tempat-tempat tempat penjara gitu, di pemerintah punya, itu tidak secara spesifik terkait dengan perilaku seksualnya. Intervensinya nggak beda dengan tadi pelaku anak gitu. Tapi maksudnya tidak ada intervensi spesifik untuk konteks yang kejahatan seksual anak, jadi semua hampir rata aja Mas. Nah, faktor-faktor yang lain tuh anak-anak ya, kalau menurut saya memang era saat ini yang membuat anak jadi apa ya, ya faktor dari teman-temannya juga ya, ke teman sebaya tadi ya, lingkungan circle dia ya sangat besar pengaruhnya. Ya, karena kan saat ini juga termasuk tren di internet yang cukup sangat tinggi gitu ya, itu juga membuat apa ya, anak-anak jadi merasa gelisah kalau misalnya ngelihat teman-temannya ini kok update status gimana gitu, sementara dia tidak bisa. Itu juga potensi yang membuat dia jadinya rendah diri, dan akhirnya ketika bertemu dengan orang-orang ini dalam sindikat, jadi sebenarnya anak-anak yang rentan ini itu nggak akan bisa masuk kalau tidak ada yang menjangkau gitu loh Mas. Jadi pasti ada nih orang yang menjangkau mereka. Bisa jadi ini adalah bagian dari teman dekatnya yang sudah masuk dalam situasi eksploitatif, dan kemudian mereka merekrut. Nah, itu masalahnya. Ini kan kalau soal teknologi kan tadi ya nggak bisa dibatasi kan. Karena kan dia sangat masif, kapanpun dia bisa diakses. Nah, masalahnya adalah bagaimana dimitigasinya, Mas, pencegahannya gitu. Nah, kalau dari Ekpat sendiri punya semacam strategi kah atau bagaimana? Karena di sini kita semua mungkin sudah punya anak gitu ya. Karena kita khawatir, kita sudah batasi tapi nggak bisa juga gitu. 24 jam mereka nggak bisa akses informasi kan, pasti entah di sekolah, di lingkungan lain. Nah, itu gimana mitigasi itu Mas? Ini supaya dia tidak terpengaruh ketika ada temannya yang membujuk atau mengajak gitu. PR besar nih buat kita sebenarnya ketika ngelihat situasi di dunia saat ini ya, maksudnya ketika perkembangan teknologi juga sudah sangat masif, informasi bisa didapat anak dari manapun. Nggak ada yang bisa membatasin anak. Kita batasin pun dia pasti akan curi-curi gitu. Nah, maka mau nggak mau memang sebenarnya edukasi di keluarga yang harus dikuatkan untuk bagaimana keluarga bisa mengedukasi anak nih, untuk membangun resiliensi anak atau daya tahan, daya lenting anak lah. Ada ini nggak Mas? Ada semacam cara edukasinya itu bagaimana? Ini yang sebenarnya masih beragam ya, dari pemerintah sendiri masih mendorong adanya upaya gerakan untuk bagaimana parenting education atau edukasi buat orang tua itu terkait konteks digital tetap bisa jalan.
Nah kalau kita di Ekpat memang sebenarnya ada beberapa kegiatan yang kita lakukan ya. Dari dulu kita punya program saya dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, itu nama programnya Teman Anak. Internet aman untuk anak, teman anak ini istilahnya gitu ya. Jadi kita waktu itu mengkapasitasin aktivis-aktivis kader-kader PATBM yang ada di beberapa kabupaten kota bekerja sama dengan Kemen PPA gitu. Untuk bagaimana mereka bisa siap dalam dunia digital. Ada program kita Desa Bebas Pornografi Anak. Itu waktu itu masih pakai nama pornografi anak. Desa Bebas Pornografi Anak itu salah satu yang kita dorong bagaimana desa bisa mengambil sikap ketika misalnya menghadapi ada anak-anak yang terpapar pornografi. Intinya sih sebenarnya lebih kepada anak-anak yang rentan menjadi korban eksploitasi seksual anak di konteks pornografi. Itu terus kemudian ada program juga kita dengan teman-teman yang lain, ada Smart School Online, itu edukasi di konteks internet gitu ya, untuk sekolah-sekolah, roadshow juga itu bersama dengan Google juga. Terus kita juga ada program dengan Meta ya, saat ini ada Smart Digital Parent judulnya, nama programnya. Itu edukasi kita ke beberapa kota, dan itu modul-modulnya, bahan-bahannya juga ada di website kita, itu bisa diakses. Bisa diakses begitu ya. Berarti sebetulnya kan bentengnya di keluarga gitu ya, Mas? Di keluarga itu saat ini yang menjadi prioritas kita untuk terus ya. Karena ini mungkin salah satu kealpaan kita ketika kita kemarin menghadapi situasi COVID. Betul. Nah, COVID itu kan sebenarnya memaksa kita menggunakan gadget. Betul. Yang tadinya orang tua, termasuk saya nih Mas, orang tua yang tadinya tidak memberikan akses gadget ke anak, mau nggak mau kita harus kasih gadget karena sekolah mewajibkan itu saat itu gitu. Dan kita miss itu Mas ya. Dan itu semua kecolongan. Semua betul. kecolongan karena tidak tanpa ada persiapan yang baik. Betul. Anak-anak sudah harus pakai gadget. Bahkan kalau saya menilai sendiri dari pihak Kementerian Pendidikan saat itu tidak melihat situasi kerentanan itu gitu. Sehingga komunikasi, bahkan saat COVID itu kita mendapatkan ada oknum guru yang melecehkan anak gitu ya, karena anak-anak nggak paham tuh gimana berinteraksi di online gitu ya. Dia berada di kamar, dia pakai pakaian tidur gitu ya, yang itu mungkin tipis dan segala macam gitu. Tapi harus zoom gitu. Nah itu kan salah satu yang harus open kamera juga. Komunikasi juga waktu itu bisa di atas jam 10 masih terus komunikasi melalui online. Itu kan perilaku-perilaku yang sebenarnya tidak tepat gitu ya. Nah itu yang tidak dipahami, etika-etika dalam berinteraksi di dunia internet, dan itu yang tidak disiapkan saat itu. Dan kita melihat itu dampaknya akhirnya banyak anak-anak yang kebablasan kan. Nah saat ini tuh pemerintah sudah mulai tuh menarik lagi gitu kan, dengan adanya misalnya PP Tunas memberikan batasan untuk pengguna sosial media gitu ya. Yang kita mau gimana ya kita apresiasi lah upaya dari pemerintah ya, tapi setidaknya ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya kita lihat seperti apa pelaksanaannya. Kita dukung yang baiknya gitu ya. Tapi intinya adalah anak-anak memang terus harus diedukasi, disiapkan, karena yang bisa memfilter itu ya anak-anak sendiri. Gitu. Karena kan orang tua kadang sudah sibuk di luar kerja ya Mas ya, pulang sudah lelah jadi anak ya. Nah, meskipun sebenarnya ada satu yang harus diwaspadain Mas. Anak-anak bisa memfilter sendiri, tapi kita jangan lupa juga anak-anak jangan merasa dia cukup mampu. Betul. Karena yang namanya pelaku punya 1001 cara. Itu dia. Kadang dia sudah mungkin bisa ya, tapi bujukan dari lingkungannya. Kalau pelaku gitu. ini kan dia punya pengalaman yang banyak gitu ya. Jadi dia nggak berhasil mengabuse satu anak, dia akan pakai ini prakteknya ke yang lain. Jadi dia secara psikologis dia cukup punya banyak strategi untuk memanipulasi pikiran anak, dan itu yang tidak dipahami oleh anak-anak kita gitu. Jadi merasa kadang-kadang ngobrol dengan orang asing, ini asik nih, aman-aman aja deh, aku tahu kok, aku sadar diri segala macam. Tapi kadang-kadang batasan itu bisa saja dimanipulasi oleh pelaku sampai akhirnya anak udah terjerumus. Jadi itu yang kan perlu diedukasi buat anak-anak supaya tidak menjadi korban. Ini juga Mas di game online ya, itu kan juga jadi pintu masuk juga ya. Ketika dia yang namanya berhubungan jarak jauh, kemudian ternyata dia pelaku gitu ya. Jadi ada celah juga sebetulnya gitu ya. Jadi game online itu sebenarnya satu lingkungan yang gampang untuk memprofil anak, mencari anak di situ. Memang hampir semua rata-rata game online bukan diperuntukkan buat itu ya. Tapi ketika ada fitur perpesanan, ada percakapan di situ, mereka bisa saling sharing dan tukar nomor dan akhirnya berkomunikasi ke platform yang lain. Jadi ini sebenarnya salah satu yang harusnya platform-platform ini punya mekanisme bareng untuk saling menguatkan mekanisme. Satu contoh gini, saya pernah ngobrol sama orang-orang di game atau di sosial media gitu ya.
kan mereka sudah tahu nih ada satu akun Iya. yang katakanlah troll lah gitu, yang memang orang ini adalah pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Mereka blok tuh di platformnya mereka, tapi di platform lain kan belum tentu. Betul. Nah, sebenarnya mekanisme platform blok ini kan bisa jadi mereka masuk melalui email, daftar melalui email, daftar melalui nomor telepon, gitu ya. Kalau misalnya data ini saling sharing antar platform, mungkin akan lebih mudah untuk memantau. Paling tidak memantau nih. Oh, ini akun ini pakai email ini atau pakai nomor telepon ini. Sudah diblok di sini gitu maksudnya. Kita sudah blokir nih sebagai salah satu orang yang kita blacklist. Iya. Nah, ini tolong kalian platform-platform yang lain perhatikan. Kalau kira-kira dia melakukan pelanggaran, ya berarti sudah sah nih. Gitu. Ya, itu sebenarnya mekanisme yang bisa dilakukan karena kita bekerja sama dengan PPATK, Mas, Pusat Pemeriksaan Transaksi Analisis Keuangan. Nah, ini salah satu cara kita untuk bagaimana menghentikan kejahatan-kejahatan seksual anak melalui follow the money, pelacakan transaksi keuangan. Itu gimana, Mas? Hubungannya gimana tuh Mas? Karena kan konteks pelaku-pelaku ini kan dia membeli konten pornografi, bayar DP booking online, sindikat-sindikat perekrutan, itu kan memberikan fee atau bayaran bagi ke anak atau musikal segala macam. Itu yang bisa mengungkap. Jadi buat keluarga-keluarga juga kalau misalnya ada diperas melalui online, bayar aja dengan sejumlah yang kecil, tapi nomornya kita dapat dan itu bisa dilaporin. Oh gitu caranya ya. Dan itu supaya bisa dilacak. Meskipun ada kemungkinan nomor ini tidak nomor yang asli ya. Tapi nggak apa-apa, itu jejak yang bisa dijadikan sebagai meninggalkan jejak gitu ya. Pintu masuk untuk melakukan penelusuran. Baik Mas. Nah kemudian Mas ini bicara korban Mas ya. Itu gimana Mas ketika mereka sudah terjerumus, cara pemulihannya bagaimana? Mas? Apa EKPAT punya treatment untuk pemulihan anak supaya dia ya jangan sampai nanti dia malah jadi pelaku yang kayak tadi juga gitu Mas. Kalau kami di EKPAT memang tidak memiliki layanan buat korban secara langsung ya Mas. Jadi kita nggak punya tempat rehabilitasi. Tapi ada beberapa teman-teman lembaga, misalnya ada YKYU, Rumah Faye. Mereka punya shelter buat menampung anak-anak yang menjadi korban. Ini sebenarnya salah satu mandat dari Optional Protocol Shield of Children. Jadi protokol tambahan kedua dari Konvensi Hak Anak itu sebenarnya mewajibkan setiap negara itu punya satu tempat rehabilitasi khusus buat anak korban eksploitasi seksual. Satu tempat di satu daerah atau hanya? Ya mestinya idealnya satu daerah satu tempat ya. Tapi setidaknya katakanlah nasional aja lah gitu, harus punya gitu. Tapi kita sampai saat ini belum punya. Ada. Jadi yang ada itu sentra-sentra beda. Jadi sentra-sentra Kemensos itu kan saat ini bahkan justru dilebur untuk semua permasalahan kesejahteraan sosial itu masuk dalam semua itu. Jadi tidak ada sentra yang khusus nih. Tapi di mandat OPSC, Protokol Shield of Children itu sebenarnya mewajibkan satu negara itu punya satu tempat rehabilitasi khusus buat anak korban eksploitasi seksual anak. Karena ini beda. Treatmentnya beda. Treatmentnya antara korban yang kekerasan dengan eksploitasi. Karena eksploitasi itu rusaknya di otak. Gitu, perilakunya berubah, pola pikirnya berubah, adiksi dia terkait dengan seksualitas juga muncul gitu ya. Dan itu beda. Kalau kita punya BNN, tempat rehabilitasi buat narkoba, kenapa buat korban eksploitasi seksual anak nggak punya? Jadi emang sangat spesifik Mas ya? Memang sangat spesifik. Kenapa? Karena sebenarnya salah satu contoh aja Mas, itu ada Profesor Suryani di Bali. Beliau profesor yang sangat dikenal untuk membantu anak-anak korban pedofil. Beliau bahkan udah lama ya, 5 tahun yang lalu itu kita ada riset, beliau mengatakan bahwa sampai saat ini pun dulu anak yang saya dampingi sekarang udah umur 40 tahun itu masih terapi sama saya. Jadi bayangkan resiko dampak dari sebuah kejahatan seksual itu sampai segitunya gitu ya. Dan saya juga mendapatin ada beberapa orang gitu ya yang jadi korban sampai sekarang misalnya mereka memilih untuk abstinen, tidak menikah gitu. Karena trauma itu. Karena traumanya. Bahkan ada juga yang sampai berubah orientasi seksual. Dan ya itu tadi temuan kita dengan Kemensos, sebagian anak-anak itu melakukan itu karena tadi tidak ada mengalami pemulihan itu ya Mas, nggak tuntas gitu ya? Tidak tuntas. Dan bahkan kita juga mendapatin ada teman yang kita kenal baik gitu ya, dan dia sudah cukup aktif di sebuah kelembagaan. Kita melihat bahwa ini sudah oke gitu ya. Ternyata dia baru sampaikan ke kita bahwa dia adalah punya traumatik juga. Dia dulu adalah korban, dan itu masih bisa terpicu gitu loh. Masih bisa terpicu. Jadi karena
psikologis itu sangat mempengaruhi ya, mentalnya itu. Jadi memang butuh penguatan yang sangat intensif sebenarnya, dan itu jangka panjang karena bisa jadi di satu sisi dia ke-trigger ulang. Nah itu yang salah satu yang sering muncul pada segelintir teman-teman yang sudah menjadi korban. Gitu. Nah kemudian Mas, ini kalau bicara peran negara ya, kita lihat misalnya regulasi yang ada seperti undang-undang TPKS, undang-undang anak, itu sudah bisa menjawab masalah ini atau masih ada kelemahan gitu Mas? Pasti masih ada kelemahannya. Atau perlu undang-undang khusus gitu untuk seksual anak? Ya, kalau di beberapa negara memang ada regulasi khusus gitu. Buat yang online act misalnya, atau perlindungan anak di online gitu ya, itu ada gitu. Nah, tapi kita di Indonesia ya syukurnya sebenarnya dengan undang-undang TPKS sudah mulai ada pencantuman untuk konteks kejahatan berbasis sistem elektronik. Ya, itu salah satu yang cukup baik gitu ya. Terus di KUHP kemarin juga menyebutkan ada tambahan untuk 5 alat bukti itu bisa dipakai untuk persidangan gitu ya. Itu kan memudahkan ya. Terus konteks perlindungan anak juga ada beberapa yang sudah direvisi, tapi kita melihatnya masih ada aja celah. Satu contoh misalnya di Indonesia, upaya orang untuk meng-grooming anak itu belum menjadi sebuah kejahatan. Jadi saya nih minta ke anak Mas Amin misalnya, contohnya, bagi dong foto kamu gitu. Itu bukan sebuah kejahatan sampai anaknya mengirimkan gambar. Kalau udah mengirimkan gambar baru dinyatakan kejahatan. Itu di undang-undang kita Mas. Jadi undang-undang kita tidak memproteksi nih. Jadi upaya orang untuk melakukan kejahatan seksual itu tidak menjadi sebuah delik kejahatan di Indonesia. Kalau di Inggris itu sudah masuk ketika dia mau minta foto itu sudah masuk delik kejahatan. Jadi upaya dia itu juga bisa. Kalau kita kan bisa bilang kalau nggak kirim kan saya cuma ngeprank. Gampangnya begitu loh gitu istilahnya, kan cuma ngeprank. Tapi kalau nggak itu betul terjadi gitu. Terjadi baru kejahatan. Tapi kalau nggak dia bilang paling cuma ngeprank kok. Nah, saya laporin ya kan cuma ngeprank. Dilaporin juga nggak akan bisa diproses karena tidak ada bukti. Dan mungkin ada juga di kita faktor budaya kali Mas ya. Budaya gimana tuh budaya? Maksudnya ya itu kan ya kita orang yang dianggap ramah lah. Jadi itu hal biasa ya, minta foto, minta nomor kontak gitu, tanpa diketahui orang tuanya gitu. Yang minta juga orang dekat, pasti famili, kerabat. Jadi nggak usah lah dibikin ya sangat spesifik gitu. Kita itu Indonesia masih sebenarnya ini berkaitan dengan privasi. Jadi privasi kita itu kadang-kadang kita menganggap, karena kita komunal kan di Indonesia ini kan komunal ya, lebih suka kita guyup dengan berkumpul gitu, dan privasi itu menganggap kita itu ya ini ada bagian yang memang harus kita berikan, padahal sebenarnya kan enggak. Nomor telepon, alamat, tanggal lahir, di mana kita sekolah itu nggak harus kita berikan, kita informasikan gitu. Nah, cuman karena masyarakat kita yang komunal itu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Nah, kalau kita melihatnya ini sebenarnya ada konteks tadi yang Mas Amin bilang itu budaya yang berbeda. Jadi pelaku-pelaku ini memang sebenarnya memanfaatkan situasi itu. Konteks yang budaya ini sebenarnya salah satu yang kita melihat memang menjadi mudah Indonesia menjadi target ya. Itu dia. Contoh paling gampang gini deh Mas. Budaya orang Medan dengan budaya orang Aceh itu beda. Regulasi di Medan dengan Aceh beda. Aceh punya syariat Islam. Jadi kalau orang mau melakukan aktivitas seksual tanpa pernikahan, dia harus keluar dari provinsinya supaya tidak kena regulasi. Itu satu contoh. Gitu. Dengan perbedaan budaya, perbedaan regulasi itu membuat Indonesia sebenarnya juga salah satu yang rentan. Seperti contoh kemarin warga negara Jepang yang sempat viral gitu ya. Itu kan dia dengan gampang untuk mendapatkan akses prostitusi anak di Indonesia. Dan dia sangat bangga sekali dia keluar-keluar di negaranya sana gitu kan. Bahwa dia mendapatkan seks dengan anak dan segala macam gitu. Itu salah satu perilaku-perilaku yang memanfaatkan kerentanan budaya-budaya kita di Indonesia gitu. Nah, kemudian kalau di aspek penanganannya gimana Mas? Apakah misalnya katakanlah aparat keamanan cukup responsif atau juga terkendala di banyak
peraturan kah atau bagaimana pengalaman Ekpat ini? Sebenarnya sih kita berharap dengan adanya saat ini kan dari Mabes Polri juga sudah ada direktorat khusus ya, direktorat untuk perlindungan perempuan dan anak dan tindak pidana perdagangan orang. Ini direktorat yang baru dibentuk. Tapi di Mabes aja Mas ya? Mabes dan sudah ada di 11 Polda, provinsi, ada Polda, juga? 11 Polda dan di 22 Polresta. Jadi di setiap Polda itu ada 2 yang sudah dibentuk. Nah, Satres Satuan Resort untuk yang penanganan perempuan dan anak dan TPPO. Jadi ini kan sudah mulailah, artinya sekarang sudah ada direktorat anak, perempuan dan anak dari PPA, PPO. Itu muncul ada di 11 provinsi sudah ada dan 22 itu dah. Nanti kan kita berharap di 38 provinsi semua ada ya. Nah ini salah satu yang sebenarnya kita anggap gitu sebagai upaya yang cukup baik gitu ya. Tambah lagi dulu sebelumnya juga Siber Polri juga sudah dijadikan sebuah direktorat ya, yang tadinya di bawah Barreskrim gitu ya. Ini sekarang sudah direktorat. Jadi itu salah satu upaya-upaya dalam konteks penegakan hukum yang cukup sangat baik. Meskipun kita melihat masih banyak celah juga, masih banyak hal yang belum bisa di cover ya. Kalau bisa dikatakan ini kan dalam konteks untuk penegakan hukum yang di kepolisian. Kalau saya mencontohkan di beberapa negara, misalnya ada mekanisme portal reporting, seperti NCMEC, INHOF, IWF, Internet Watch Foundation gitu ya. Itu adalah portal-portal pelaporan yang mereka menerima laporan dari masyarakat terkait dengan konten-konten seksual anak di online, di internet. Gitu. Kita bisa langsung lapor gitu ya. Dan sebenarnya Indonesia itu mendapatkan feedback dari NCMEC untuk konteks di Indonesia. Jadi tahun 2025 pantauan mereka secara internasional, Indonesia itu nomor 3 Mas. Paling banyak? Paling banyak. Pertama Amerika, yang kedua India, dan yang ketiga Indonesia. Jadi Indonesia itu yang pertama di ASEAN saat ini. Tahun lalu itu Filipina. Selisihnya 200-an dengan Filipina. Ya, kalau dulu kita 1.400.300. Kasus. Sekarang jadi yang bukan kasus ya. Kalau di internet itu mereka menyebutnya cyber tip line. Itu semuanya semua indikasi-indikasi yang berkaitan dengan konteks kejahatan seksual anak di online. Apakah itu penyebaran konten, upaya untuk grooming, pokoknya itu yang dilaporin yang konteksnya adalah seksual anak. Gitu. Kita di Indonesia tahun 2025 itu 1.080.000 kalau nggak salah saya. 3 terbesar ya. Memang secara angka menurun. Karena ada mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh NCMEC, jadi double count-nya itu mulai bisa dikurangin ya. Tapi sebenarnya menjadi perhatian adalah Indonesia menjadi yang ranking pertama di ASEAN untuk konteks yang di online yang ditemukan oleh NCMEC. Nah, mekanisme ini tidak dibuat di Indonesia untuk bagaimana Indonesia bisa mendeteksi konten-konten seksual anak. Yang dimiliki oleh Indonesia itu aduan konten.id punyanya Komdigi. Bedanya apa tuh Mas? Bedanya aduan konten.id itu semua konten. Nggak spesifik ya? Nggak spesifik. Dan mereka tidak memilah konten pornografi anak. Umum aja pornografinya gitu. Jadi kalau misalnya ada konten pornografi masuk itu terdiri dari konten pornografi. Jadi kita lagi dorong sebenarnya untuk Komdigi membuat khusus memilahkan gitu ya untuk konteks itu. Dan sebenarnya beberapa tahun kalau misalnya mereka presentasi, Komdigi presentasi itu punya datanya untuk pornografi anak, tapi tidak tersedia secara online untuk kita akses. Kenapa ini penting? Karena sebenarnya ketika kita tahu nih situasinya, kita punya datanya, sebenarnya kita bisa melakukan intervensi yang lebih tepat. Betul. Nah, konteks yang lain sebenarnya dari Komdigi sendiri sebenarnya tidak membuat mekanisme untuk pendeteksian konten-konten seksual anak lebih intensif. Karena sebenarnya dengan yang tadi NCMEC, INHOF, IWF itu ada mekanisme di global di mana mereka menggunakan teknologi dengan penerapan photohazes. Apa tuh Mas? Jadi ini teknologi untuk pendeteksian sidik jari dari sebuah fitur konten. Misalnya kalau kita di YouTube, YouTube itu kalau misalnya kita pakai video-video orang lain itu kedetek. Itu mekanisme verifikasinya itu sebenarnya dipunyain oleh YouTube. Jadi konten yang sudah teridentifikasi sebagai konten seksual anak itu diverifikasi sebagai konten yang dilarang. Jadi ketika misalnya itu diupload ulang, itu akan kedetek. Nah, itu mekanisme yang pakai photohazes, foto DNA atau teknologi HESES tadi Mas untuk pendeteksian itu. Nah, pemerintah kita tidak menggunakan itu.
Oke. Yang mestinya itu sebenarnya bisa Bisa di dipraktekin sana tuh gitu ya. teknologi-teknologi itu untuk Sebenarnya melakukan itu. mampu kita ya, Mas ya. Ya, Tapi emang belum aja. Belum. Bahkan goodwill-nya sebenarnya kan belum tinggal ada. memasukkan database itu ke Komdigi itu punya katanya mesin ICE ya, crawling mesin Heeh. ICE gitu. Iya. Jadi itu sebenarnya bisa menurut saya, menurut Iya. kami, tapi nggak tahu menurut Komdigi seperti apa gitu ya. Secara teknis mungkin perlu ada penyesuaian Iya, atau budgeting dan segala macam. Tapi intinya itu sebenarnya bisa. Di beberapa negara juga ada upaya untuk meregistrasi pelaku kejahatan seksual anak. Nah, ini salah satu yang menurut kami penting dilakukan. Karena dengan adanya registrasi pelaku kejahatan seksual pada anak, kita bisa melakukan pencegahan lebih dini. Ketika misalnya ada si A yang sudah terregister, maka dia tidak bisa akses atau apa gitu, Mas ya. Jadi contoh di beberapa negara, ketika dia sudah teridentifikasi sebagai pelaku, maka aksesnya dibatasi. Misalnya dia tidak boleh bekerja di lingkungan yang berinteraksi dengan anak secara langsung. Di dunia pendidikan, taman bermain, lembaga-lembaga keagamaan, itu nggak boleh. Kita belum punya datanya. Oke. Meskipun sebenarnya dalam aturan turunan dari peraturan pemerintah yang pengganti undang-undang terkait dengan kebiri itu sudah disebutin. Bahkan 1 minggu sebelum dia bebas, itu kejaksaan wajib mempublikasikan nama pelaku. Jadi sebenarnya nama pelaku ini dipublikasikan umum. Jadi sah-sah aja kalau kita mau mengkolektingnya gitu ya. Tapi kan harapan kita ini bukan cuma dipublikasikan, maunya diambil datanya, disimpan oleh kementerian terkait gitu ya. Dan ini bisa dipakai misalnya, dunia pendidikan kami mau rekrut guru, background check dong. Nah gitu. Ini saya dari lembaga keagamaan mau akan rekrut. Ada checking listnya gitu ya. Ada nggak ini nggak ada, aman gitu ya. Kita sendiri mungkin di lembaga-lembaga anak juga kadang-kadang disisipin loh, Mas. Kita juga disisipin loh dengan hal begitu. Jadi kita juga harus perlu kesadaran penuh untuk memperhatikan bahwa kita adalah lembaga yang rentan sebenarnya disisipin oleh pelaku-pelaku kejahatan itu. Gitu. Jadi bahkan untuk database ini akan sangat bermanfaat buat PPATK untuk mendeteksi kemungkinan adanya transaksi-transaksi yang mencurigakan. Ketika misalnya beberapa pelaku diindikasikan transaksi dengan nomor akun yang sama, nah ini kan kelihatan gitu, sangat kelihatan. Dan itu bisa dilakukan. Oke, seharusnya bisa gitu, Mas ya. Seharusnya bisa. Satu database untuk bisa katakan ya hak mereka dibatasi, tapi untuk kepentingan anak gitu ya, perlindungan anak gitu ya. Gitu. Nah, ini Mas satu lagi. Ini kaitannya dalam hal pencegahan ya. Kan tadi juga edukasi di keluarga itu benteng awal gitu. Nah, salah satu yang bisa juga kan bagian dari edukasi itu adalah tentang pendidikan seks usia dini, Mas ya. Bagaimana anak mengenali anggota tubuhnya dan dia bisa memproteksi itu gitu. Tapi masalahnya kan ini di kita masih sebagian anggap tabu gitu ya. Ini bagaimana supaya kita bisa memberikan edukasi ini tanpa ada penolakan gitu, Mas. Karena ini penting juga sebetulnya bagi kita gitu ya. Sangat penting. Betul. Ini gimana pengalaman ekpatnya? Jadi kalau sebenarnya ketakutan pemerintah itu yang pertama itu kan edukasi seksualitas dianggap sebagai pembenaran perilaku seksual. Itu dia. Gitu ya. Kan itu sebenarnya kan kekhawatirannya. Termasuk tokoh agama juga gitu, Mas ya. Padahal sebenarnya pendidikan soal seksual itu dari kecil sudah kita tanamkan ke anak. Satu contoh gitu ya, kalau anak buang air kecil harus kemana sih? Apa kita biasain langsung di depan jalan gitu, dia langsung nongkrong gitu ya? Kan enggak gitu. Kita suruh dia kamar mandi, nggak boleh, malu dong dilihat orang. Itu kan bagian dari sebuah edukasi anak untuk menjaga privasinya. Jadi memang harus bertahap seiring dengan perkembangan usia dan pengembangan emosional juga, karena nggak bisa disamain nih edukasi untuk anak di usia 9 tahun, 10 tahun, bahkan 10 tahun udah ada yang menstruasi kan sekarang, Mas, untuk anak-anak perempuan ya. Jadi itu juga salah satu yang harus dari dini sebenarnya edukasi itu dilakukan, karena misalnya anak-anak melihat konten-konten telanjangan dengan sangat lebih cepat gitu kan. Itu kan pasti ada perubahan-perubahan biologis pada tubuh anak gitu ya, yang merangsang hormonal dan segala macam. Dan itu harus bisa diedukasi nih, kenapa kok aku tertarik ya dengan lawan jenis. Itu kan secara biologis, hormonal memang ada perkembangan itu. Nah, kalau nggak siap nih masyarakat, orang tua menganggap itu udah itu alami lah, natural gitu ya, biarin aja nanti aku tahu sendiri gitu ya. Itu yang salah. Tahu sendiri, tahunya bahkan justru dari informasi yang tidak valid gitu ya.
tidak yang diarahkan dengan benar, akhirnya ya anak-anak menganggap itu pembenaran bahwa ketika teman-temannya saling sharing konten, iya. udah ini biasa aja kok kita ngeliat-ngeliat begini gitu. Nah itu ngobrolin soal seksualitas dengan gampangnya anak-anak ngomong gitu tanpa ada anak yang memfilter lain, karena mungkin dianggap sebagai sebuah hal yang wajar di anak-anak. Jadi anak-anak mendapatkan informasi tidak pada orang atau informasi yang tepat, tapi pada lingkungan-lingkungan yang sebenarnya tidak bisa mempertanggungjawabkan edukasi ke anak itu. Jadi gerakan-gerakan ini sebenarnya sangat penting untuk dilakukan untuk mengedukasi anak terkait dengan seksualitas tubuh dia. Gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita di lembaga keagamaan itu kan mungkin ada semacam pranikah gitu, itu kan biasanya di situ ya. Tapi pranikah itu kan memang buat orang yang udah siap. Betul. Nah sementara anak-anak ini kan dari awal dia belum tahu tuh apa namanya seksualitas. Kenapa kok laki-laki sama perempuan beda gitu? Ya misalnya anak-anak tanya, kalau pipisnya kok berdiri, yang ini aku harus duduk. Itu kan sebuah perbedaan. Dan genetis anak yang harus diajarkan gitu kan. Yang dewasa mesti bisa menjelaskan itu gitu. Mestinya itu kan dari satu contoh gitu. Terus kenapa harus membuat batasan antara laki-laki dengan perempuan gitu ya. Bagaimana perilaku, termasuk yang dinamakan dengan aktivitas seksual itu apa saja. Apakah aktivitas seksual itu hanya harus berupa sentuhan fisik, dengan langsung alat tubuh atau bagian tubuh yang sensitif atau enggak gitu. Maka kalau misalnya katakan merangkul itu juga bisa jadi bagian aktivitas seksual. Pegang tangan gini juga bisa jadi aktivitas seksual kalau misalnya itu bisa diedukasi anak dengan tepat gitu ya. Nah itu paling penting sebenarnya Mas. Nah karena kan kalau itu supaya lebih masif kan bagusnya masuk ke kurikulum lembaga pendidikan ya. Tapi kan sejauh ini resistensinya masih kuat ya, karena khawatir tadi gitu kan. Paling tidak kan di tingkat keluarga, orang tua, orang dewasa bisa menjelaskan itu sih. Itu sih. Kurikulum sih mungkin akan berat ya di Kementerian Pendidikan itu. Karena tugas guru juga udah cukup banyak ya. Tapi sebenarnya ini perlu menjadi edukasi untuk semua masyarakat untuk mengingatkan gitu ya bahwa anak perlu untuk mendapatkan pemahaman terkait dengan seksualitas yang tepat seperti apa. Apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sejauh apa batasan-batasan ketika berinteraksi. Jadi misalnya dengan apa yang ditonton oleh anak-anak itu mestinya bisa menjadi bahan obrolan. Karena kan tontonannya sekarang sudah yang global kan, perilaku-perilaku global itu sudah terpapar nih anak-anak kita, dan itu perlu edukasi untuk diajak bicara gitu bahwa oke, itu kalau di global seperti sana, tapi kan kita punya perbedaan keyakinan, sendiri, sistem kepercayaan yang mungkin berbeda dengan mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa kita tidak memperbolehkan? Nah itu menjadi bahan obrolan buat anak yang menarik sebenarnya untuk bisa dipakai. Baik Mas Andi, terakhir Mas, pesan untuk kita semua nih kira-kira apa Mas, supaya meningkatkan aware kita kepada anak-anak, karena mereka sangat rentan gitu Mas. Kira-kira apa nih yang bisa Mas bagi kita? Setidaknya dari kita dulu gitu ya, untuk memproteksi anak-anak kita nih Mas. Jadi saya sih ngelihat bahwa edukasi aja nggak cukup ya. Jadi kalau kita misalnya harus bagi kita orang tua atau masyarakat memang harus satu langkah lebih ke depan. Jadi kita nggak boleh hanya cuman tahu, cuman sadar, cuman paham gitu ya. Tapi kita juga harus harus bertindak. Nah ini yang paling penting sebenarnya Mas. Jadi kita kuatin kapasitas kita sebagai orang tua atau masyarakat untuk memahamin terkait dengan hak anak, terkait dengan pelindungan anak, terkait dengan isu kekerasan. Dan yang paling penting adalah kita meresponnya dengan tindakan. Jadi tindakan sekecil apapun sebenarnya sangat berarti. Penting, contoh kalau kita melihat sesuatu yang nggak baik di internet, laporin aja. Laporin aja, di situ kan ada fitur laporkan gitu ya. Tapi sebenarnya kita juga kalau kebetulan kita Ekpat juga menjadi transit partner dari beberapa platform di sosial media, ya Google, Meta, TikTok, X gitu. Itu kita platform transit partnernya mereka gitu, kita kerjasama. Itu kalau lapor di kita juga akan dapat prioritas untuk peninjauan kontennya gitu, yang mungkin akhirnya akan take down kalau misalnya itu melawan. Jadi tindakan sekecil apapun itu yang perlu buat masyarakat. Melaporkan, menghimbau atau mencegah di online, bahkan kita merespon dengan mencegah juga, itu bagian penting juga. Adalah menurut saya jadi itu tahapan yang kita harus mencoba untuk peduli dan berbuat. Siap. Baik Mas Andi, terima kasih nih waktunya, ini banyak sekali insight baru untuk kita semua, dan semoga
Ekpat Indonesia terus bisa berkontribusi bagi perlindungan anak-anak. Mas Andi, terima kasih. Terima kasih banyak. Siap.